Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam keseharian saya banyak mendengarkan keluhan, persoalan, penderitaan yang dialami Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Bertemu langsung dengan saya, berbicara tentang keluhan-keluhan itu. Keluhan itu atau derita itu mulai dari persoalan suami istri, persoalan anak-anak, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan yang belum ketemu, persoalan gagal proyek, sudah mau deal proyeknya tidak jadi, proyeknya sudah jalan tapi invoice-nya tak keluar, uangnya tak dapat, dapatnya cuma capek doang, dan banyak hal lain tentang keluhan-keluhan atau persoalan-persoalan itu. Itulah sebabnya yang mendorong hatiku untuk berbagi, untuk meneguhkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dengan cara membuat video ini dan mengirimkannya kepada Anda. Yang mau saya sampaikan begini, ada terang sabda sebagai peneguh, sebagai penguat, sebagai solusi agar kita dengan tenang dan damai, dengan pikiran yang jernih, hati dan jiwa yang bersemangat menghadapi seluruh persoalan-persoalan itu. Seperti kata sabda Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian katanya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan-kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ulangi sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 2 poin penting menurut saya. 1, kita harus meyakini bahwa apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, kegagalan yang kita hadapi, yakini bahwa seluruhnya itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan ketika pencobaan itu sekalipun datang, maka yakini belas kasih Allah, belas kasih Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Ia akan menuntunmu, mendampingimu, sehingga kita, Anda dan saya dan semua kita akan dituntun ke jalan keluar yang telah disiapkannya. Sekali lagi, yakini bahwa seluruh pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita, dan yakini pula ketika kita berserah kepada Tuhan dalam terang sabdanya, maka Tuhan pun akan
memberikan, menuntun kita agar kita keluar dari pencobaan-pencobaan itu, kita keluar dari masalah itu. Karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, apapun jenis persoalan kita, saya rasa semua orang mempunyai persoalan. Hanya bentuk, posisi, situasinya berbeda-beda. Bukan berarti orang yang mapan secara ekonomi tidak mempunyai persoalan. Bukan berarti pula orang yang susah nampaknya secara duniawi, secara ekonomi, kita sangka dia menderita, belum tentu juga. Artinya, ibu bapak saudara-saudara, pesan sabda ini saya sampaikan untuk menguatkan kita semua bahwa seluruh persoalan, pencobaan, penderitaan, entah apapun bentuknya itu, yakinilah bahwa seluruhnya itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena itu pula jangan lari ketika ada persoalan, ketika ada penderitaan, ketika ada permasalahan apapun. Bapak Ibu jangan lari, hadapi dan tuntaskan sampai selesai. Kalau kita hadapi dengan setia kepada hal-hal kecil menuju menuntaskan persoalan itu, maka yakini tadi, belas kasih Allah yang akan mendampingi kita, menuntun kita keluar dari persoalan itu. Sekali lagi, jangan lari dari persoalan-persoalan itu, hadapi, karena dengan kita menghadapi persoalan-persoalan itu akan mendewasakan hidup kita, mendewasakan iman kita, mendewasakan relasi kita dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita menjadi pemenang kalau kita setia berserah kepadanya. Contoh belas kasih Allah dalam kitab suci ini juga tadi saya baca, ada belas kasih Tuhan kepada orang pemungut cukai di Lukas 18 ayat 13 dan 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu apa jawaban Tuhan? "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Maksudnya, ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, ketika kita pun memiliki persoalan, penderitaan dengan berbagai jenisnya, kompleksitasnya, belas kasih Tuhan itu akan menghampiri kita ketika seperti yang dilakukan si pemungut cukai yang merasa diri berdosa ini. Artinya dia rendah hati, berserah kepada Tuhan. Nah, agar kita terbantu oleh sabda ini keluar dari persoalan-persoalan itu, maka marilah juga kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa berdosa di hadapannya, dan merasa perlu memperbaiki diri, sehingga
Kudus jadi bekerja menuntun kita keluar dari semua persoalan-persoalan itu. Kenapa jalan keluar belum ketemu? Mungkin saja karena kita masih congkak hatinya, masih mengabaikan hal-hal kecil yang harusnya bisa dilakukan. Kebaikan kecil kita abaikan. Misalnya seperti yang Bapak Ibu sendiri tahu, apa kebaikan kecil yang harusnya bisa dilakukan namun tidak dilakukan? Seharusnya bisa beribadah tapi tidak pergi. Seharusnya bisa berdoa sebelum tidur tapi tidak dilakukan. Seharusnya bisa menyapa orang-orang yang Anda sayangi, suami, istri, anak-anak, tapi kita memilih diam dan diam. Akhirnya persoalan-persoalan kecil lain muncul, sehingga bertumpuklah persoalan-persoalan itu. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kendati pun Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita, namun kalau kita sendiri tidak rendah hati, tidak berserah kepada Tuhan, dan tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan kecil, maka persoalan akan bertambah kecil, sehingga besar juga persoalan itu nantinya. Karena itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, agar kita keluar dari semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, entah apapun tadi itu, berserahlah kepada Tuhan. Saat berserah kepada Tuhan, lakukan penyerahan itu dengan berbuat baik kepada dirimu, kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabat, dan juga muliakanlah Tuhan lewat kehadiranmu di komunitasmu, lewat kesetiaanmu beribadah. Maka saya juga bukan Tuhan yang memastikan Anda bisa keluar dari persoalan itu. Yang bisa memastikan itu adalah dirimu dengan Tuhan. Berceritalah kepada Tuhan dan dengarkan suaranya. Kalau belum dengar juga, bercerita lagi, sampaikan lagi sampai Anda mendengarnya. Jangan tergiur pula mau cepat keluar dari persoalan dengan pergi ke tempat-tempat tertentu yang akan menambah kesesatan, dan persoalanmu pun juga akan bertambah. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, semoga sharing saya ini menguatkan kita sekalian agar kita setia menghadapi persoalan, agar kita berserah diri kepada Tuhan, agar kita pula setia melakukan hal-hal kecil dengan cara yang terbaik, sehingga itu yang akan menuntun kita semuanya keluar dari persoalan-persoalan itu. Demikian, terima kasih.